Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Zakiansyah. Di sini saya akan melengkapi tugas besar 1 Komunikasi Data dengan dosen pengampu Wawan Ridwan STMT. Dengan judul jurnal Channel Hooping Based Jamming in Wireless LAN. 19 halaman dan tahun terbit 2020. Dengan penulis Sirojidin Juraev and Seung Yop Nam. Di sini ada tujuan penelitian, objek penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan, kekurangan, dan kesimpulan. Yang pertama, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memudahkan manusia menjalankan segala aktivitasnya, terutama dalam bidang transmisi data, semakin mudah dan cepat proses pengiriman data dari satu host ke host lainnya. Dan jaringan yang berbeda akan memberi pengguna waktu dan efisiensi. Jaringan LAN wireless ini atau LAN nirkabel menghubungkan 2 atau lebih perangkat yang menggunakan komunikasi nirkabel untuk membentuk jaringan Local Area Network atau LAN dalam area terbatas seperti rumah, sekolah, laboratorium, komputer, kampus, atau gedung kantor. Yang kedua, ada subjek penelitian. Sebuah jaringan area lokal atau LAN, jaringan yang menyambungkan komputer dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium. Jaringan area luas WAN tidak hanya mencakup jarak geografis yang lebih besar, tetapi juga umumnya melibatkan sirkuit telekomunikasi sewaan. Dalam jaringan LAN nirkabel, pengguna memiliki gerakan tidak terbatas dalam area jangkauan. Jaringan nirkabel telah menjadi populer di tempat tinggal dan usaha kecil karena kemudahan pemasangannya. Sebagai besar LAN nirkabel menggunakan Wi-Fi karena terintegrasi ke dalam ponsel cerdas, komputer tablet, dan laptop. Yang ketiga, ada metode penelitian. Secara umum, internet, khususnya protokol adalah seperangkat aturan yang memungkinkan komputer untuk terhubung satu sama lain. Komputer yang terhubung ke internet berkomunikasi dengan protokol. Karena menggunakan bahasa yang sama, berbagai jenis komputer dan operasi sistem tidak menjadi masalah. Jadi jika komputer menggunakan protokol IP dan terhubung ke internet, maka komputer dapat terhubung langsung ke komputer lain di dunia manapun yang juga terhubung ke internet. Ada 2 hal yang penting di FTP dan server. Server FTP menjalankan perangkat lunak yang digunakan untuk bertukar file yang selalu siap untuk memberikan layanan FTP. Jika mendapat permintaan dari klien, klien FTP adalah komputer yang meminta koneksi ke server FTP. Berikut hasil penelitian jaringan nirkabel atau LAN wireless. LAN atau biasa disingkat LAN adalah jaringan komputer yang jaringannya mencakup wilayah yang kecil, seperti kantor dan rumah. Pada saat ini, banyak LAN berbasis teknologi IEEE 802.3 Ethernet menggunakan perangkat switch yang memiliki kecepatan transfer data 10, 100, sampai 1000 megabit per second. Selain teknologi Ethernet, saat ini teknologi 8021B biasa disebut Wi-Fi juga sering digunakan untuk membentuk jaringan LAN, tempat yang
menyediakan koneksi LAN dengan teknologi Wi-Fi. Pada sebuah LAN, setiap node atau komputer mempunyai daya komputasi tersendiri dan berbeda dengan konsep DAM terminal. Sumber daya berupa data atau perangkat seperti printer, scanner, dan lain sebagainya. Pada jaringan LAN, seorang pengguna dapat berkomunikasi dengan pengguna yang lain dengan cara menggunakan aplikasi yang sesuai dan berbeda, dengan memiliki karakteristik sebagai berikut: mempunyai pesan data yang tinggi, meliputi wilayah geografi yang lebih sempit, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa dari operator telekomunikasi. Salah satu komputer di antara jaringan komputer akan digunakan menjadi server yang mengatur semua sistem. Yang kelima, ada kelebihan dari LAN. Melakukan transfer file melalui satu server, mengatur keluar masuk informasi, hal yang memungkinkan. Yang kedua, ada penggunaan dengan LAN dapat membuat pekerjaan lebih efektif dan efisien. Jika menggunakan jaringan nirkabel atau LAN wireless, akan memudahkan semua pekerjaan, terutama manusia pada zaman sekarang. Pasti akan mencari yang lebih efektif dan lebih efisien, juga lebih mudah untuk digapai. Yang ketiga, ada keamanan kerahasiaan data ataupun investasi terjamin karena LAN memiliki sistem pengatur password. Keamanan sangat penting untuk semua jaringan. Jika jaringan tidak menggunakan keamanan, maka akan rusak atau akan lambat jaringannya. Maka dibutuhkan pengatur password. Yang keenam, ada kekurangan. Sistem keamanan rawan diretas. Sistem keamanan rawan diretas. Untuk sistem keamanan, gunakan yang tidak gampang diretas atau susah. Yang kedua, jangkauan jaringan terbatas. Yang keempat, kecepatan jaringan dapat melambat. Yang keempat, tidak cocok diterapkan pada jaringan skala luas. Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena jaringan LAN akan melambat jika jaringan skalanya luas. Yang ketujuh, ada kesimpulan. LAN dapat diartikan sebagai network atau jaringan sejumlah sistem komputer yang lokasinya terbatas di dalam satu gedung. Satu komplek gedung atau satu kampus dan tidak menggunakan media fasilitas komunikasi umum seperti telepon, melainkan pemilik dan pengelola media komunikasinya adalah pemilik LAN itu sendiri. Dari definisi di atas, dapat kita ketahui bahwa sebuah LAN dibatasi oleh lokasi secara fisik. Maka dari itu, LAN tidak akan mencakup dengan skala yang luas. Jika mencakup skala yang luas, dia akan melambat jaringannya. Adapun penggunaan LAN itu sendiri mengakibatkan semua komputer yang terhubung dalam jaringan dapat bertukar data atau dengan kata lain berhubungan. Kerjasama ini semakin berkembang dari hanya pertukaran data hingga penggunaan peralatan secara bersama. LAN yang umumnya menggunakan hub atau switch akan mengikuti prinsip kerja hub itu sendiri. Mungkin itu saja penjelasan atau review jurnal dari saya. Sekian dan terima kasih.